Nggak ada yang tertarik meniru nih. Ada penghasilan bersih 31,4 juta per bulan dari peternakan ayam petelur yang dikelola oleh BUMDes Desa Purwasaba. Ide cerdas ini datang langsung dari Kades Soho ya, dan hasil usahanya masuk ke kas desa, bukan ke kantong pribadinya. Mulai dari sistem kandang di atas kolam, pakan, biaya harian, sampai pengangkutan telur, semua kami bongkar lengkap di video ini. Jadi jangan skip, tonton sampai habis. Siapa tahu ini jadi inspirasi buat desa kamu ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semua. Hari ini saya lagi ada di peternakan ayam petelur milik BUMDes Desa Purwasaba. Ini bukan peternakan biasa karena dibangun dengan konsep yang efisien dan menghasilkan puluhan juta setiap bulannya. Gimana sistemnya? Seperti apa kandangnya? Dan berapa keuntungan bersih per bulan yang bisa masuk ke kas desa? Yuk kita mulai jelajahnya. Peternakan ini menggunakan kandang permanen dengan struktur tiang beton dan sistemnya kandang baterai. Artinya, setiap ayam punya ruang kandang sendiri. Lokasinya juga unik banget karena kandang ini dibangun di atas kolam, bukan langsung di atas tanah. Panjangnya sekitar 45 meter, lebar 8 meter. Cukup luas untuk menampung 2.500 ayam. Lantainya dilapisi papan kayu yang rapi. Jadi sirkulasi udara dari bawah tetap terjaga dan ayam lebih nyaman. Untuk atapnya menggunakan atap galvalum dengan rangka baja ringan, tahan panas, ringan tapi kuat. Siang hari pencahayaan mengandalkan sinar matahari alami yang masuk dari samping. Nah, untuk malam hari sudah tersedia lampu-lampu yang bersumber dari listrik PLN. Untuk sisi kandang juga dilapisi paranet, berfungsi sebagai pelindung dari tampiasan air hujan dan teriknya sinar matahari. Satu hal yang penting dalam peternakan ayam adalah ketersediaan air minum. Di sini semuanya sudah tersistem otomatis, pakai pipa paralon dan tandon air dari PDAM. Jadi ayam-ayam di sini nggak pernah kekurangan air, semua terdistribusi rapi dari atas. Nah, ini bagian yang paling keren menurut saya ya, karena kandangnya dibangun di atas kolam, bagian bawahnya dimanfaatkan untuk budidaya lele. Jadi kotoran ayam langsung jatuh ke kolam dan menjadi pakan alami untuk lele. Bahkan sisa pakan ayam yang jatuh pun dimakan lele juga. Konsep seperti ini disebut integrated farming, di mana satu usaha menunjang usaha lainnya. Buat kalian yang tertarik memulai usaha ayam petelur ini, ada tips langsung dari Kades Soho. Katanya sebaiknya beli ayam di usia 13 minggu. Kenapa? Karena kalau terlalu tua, ayam bakal susah adaptasi di tempat baru. Nanti malah mogok untuk bertelur. Nah, ayam biasanya mulai bertelur di usia 21 minggu ke atas. Jadi, kita punya waktu 8 minggu untuk merawat dan menyesuaikan lingkungan dulu. Untuk pakannya juga ada rumusnya nih. Kalau kita pakai konsentrat seberat 50 kg, maka dicampur dengan jagung seberat 71,5 kg dan katul seberat 21,5 kg. Komposisi ini penting supaya nutrisi ayam seimbang dan produksi telur maksimal. Untuk 1000 ekor ayam, biaya pakan per hari sekitar 750.000. Ini untuk daerah sini ya, nanti menyesuaikan di daerah masing-masing. Nah, di sini jumlah ayam sekitar 2.500 ekor. Jadi total biaya pakan per hari adalah 1.750.000. Peternakan ini juga membuka lapangan kerja loh. Ada tenaga kerja khusus yang digaji 2.500.000 per bulan untuk mengurus kandang, kasih pakan, dan mengambil telur. Setiap harinya kandang ini bisa menghasilkan sekitar 12 peti telur. Satu peti sekarang harganya sekitar 240.000. Jadi pendapatan dari penjualan telur sekitar 2.880.000 per hari. Untuk proses distribusinya, telur-telur yang sudah dipanen ini kemudian diangkut ke mobil. Tapi karena kondisi jalan menuju kandang masih dalam tahap pembangunan dan belum kering sempurna, mobil pengangkut tidak bisa langsung
sampai ke titik drop-dropan telur. Masih ada jarak sekitar 30 meter dari mobil ke tempat panen. Jadi sementara ini telur-telur diangkut manual oleh pekerja tanpa menggunakan gerobak karena khawatir telur akan pecah. Di dalam mobil telur-telur disusun dengan cermat agar muat banyak tanpa rusak. Kabar baiknya seminggu lagi jalan ini akan siap digunakan dan mobil bisa langsung masuk ke depan kandang untuk proses pengangkutan yang jauh lebih efisien. Oke pemirsa, saatnya kita untuk menghitung keuntungan dari usaha ayam petelur ini. Mari kita hitung. Pendapatan harian 2.880.000, biaya pakan 1.750.000, maka keuntungan harian sekitar 1.130.000. Kalau dikalikan 30 hari, hasilnya adalah 33.900.000 per bulan. Kemudian dipotong upah tenaga kerja 2.500.000, maka keuntungan bersih setiap bulan adalah 31.400.000 rupiah. Dan semua hasil ini masuk ke pendapatan asli Desa Purwasaba. Oh ya teman-teman, ayam ini cuma bertelur sekali sehari ya, dan jamnya bisa konsisten dari hari ke hari. Misalnya hari ini bertelur jam 5 sore, besoknya ya kemungkinan besar jam 5 sore juga. Jadi petugas bisa lebih mudah jadwalin pengambilannya. Oke sahabat, dari kandang ayam petelur ini desa bisa dapat memasukkan puluhan juta per bulan. Ini bukti bahwa desa bisa mandiri asalkan ada niat, inovasi, dan kerjasama antar warga. Kalau dipikir-pikir, siapa sangka kandang ayam yang dibangun di atas kolam ini bisa menjadi sumber pemasukan tetap untuk desa. Bukan hanya mengurangi pengangguran, tapi juga memperkuat ekonomi desa. Dan yang paling penting, ini membuktikan bahwa kalau kepala desa dan warganya punya visi yang sama, hasilnya bisa sebesar ini. Mungkin selama ini kita terlalu sering berpikir, desa saya mah nggak bisa seperti itu. Tapi lihatlah Desa Purwasaba, mereka mulai dari langkah kecil dan hari ini mereka punya BUMDes yang sehat, produktif, dan menginspirasi. Kalau kamu suka konten seperti ini, bantu saya berkembang dengan cara klik like sebagai bentuk dukungan, tulis komentar, salam dari desamu, biar kita tahu kamu dari mana. Dan subscribe channel ini untuk terus mengikuti konten inspiratif dari Desa Purwasaba dan desa-desa hebat lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.